dan sejahtera untuk DKI Jakarta dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Pak Anies jadi Presiden Indonesia. Dukung Pak Anies. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh, seorang diam dulu, mau tenang, mau tertib. Seorang tokoh yang siap siang dan malamnya selalu berpikir bagaimana maju kotanya dan bahagia warganya. Kawan-kawan, saya berdiri di sini saksi atas semua kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Anies yang memang sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, saya ingin mengulang pesan saya bahwa kita di Indonesia ini memiliki begitu banyak masalah, tantangannya banyak, tapi kita juga punya banyak orang-orang yang peduli untuk menyelesaikan masalah. Karena itu saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman semua. Buruh jumlahnya ada ratusan ribu, ada jutaan, tapi teman-teman memilih hadir ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Winarto. Mas Winarto dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua bisa merasakan kesejahteraan. Termasuk buruh, betul? Kita semua ingin itu. Mendeklarasikan Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pernyataan deklarasi yang disampaikan yaitu yang pertama mendukung Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2022-2029 agar terbangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur, dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, siap mensupport Bapak Anies Baswedan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari permusuhan antar sesama anak bangsa, serta menjunjung tinggi perbedaan dalam keragaman dan kebinekaan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, siap mengawal Bapak Anies Baswedan untuk tetap berkomitmen memberantas praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi, serta membebaskan Indonesia dari cengkraman oligarki. Dan keempat, siap mengawal Bapak Anies Baswedan untuk tetap berkomitmen menolak dengan tegas segala bentuk eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh korporasi dan oligarki. Dan kelima, mendukung sepenuhnya Bapak Anies Baswedan untuk semakin intensif mendorong generasi milenial agar peran aktif dalam inovasi pembangunan. Kemudian keenam, Tribuners mendukung sepenuh hati Bapak Anies Baswedan untuk meningkatkan peran serta generasi muda Indonesia dalam berbagai bidang usaha sebagai bagian dari komitmen memecahkan persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan ada ratusan buruh dan sopir ojek online yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Wakil Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan DPP PKS Indra mengatakan dukungan tersebut akan disampaikan pada 6 Mei mendatang. Nanti tanggal 6 Mei akan ada pernyataan sikap dukungan dari aktivis buruh yang akan menyampaikan dukungan terbukanya, kata Indra dalam konferensi pers di kantor DPP PKS. Indra menyebut acara deklarasi dukungan bakal digelar di Aula DPP PKS yang memiliki kapasitas menampung massa hingga 700 orang. Dari kalangan buruh, Indra menyebut ada sekitar 400 orang yang akan hadir, sementara sopir ojek online sekitar 300 orang. Semuanya datang dari berbagai daerah. Indra juga mengatakan
kalangan buruh dan sopir ojek online ingin mendukung Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang paling dianggap memahami kebutuhan pekerja. Apalagi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Indra, Anies adalah pemimpin daerah yang berani menaikkan UMP cukup besar. Mereka membutuhkan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh, bukan sekedar lip service atau sekedar pencitraan belaka, ujarnya. PKS sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Partai Nasdem dan Demokrat pun juga telah melakukan hal serupa. 3 partai tersebut menandatangani piagam kesepakatan koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan. Salah satu poinnya adalah mendukung Anies dan membebaskan capres untuk memilih cawapresnya. Selain Anies, tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi capres antara lain Ganjar Pranowo dari PDIP dan Prabowo Subianto dari Gerindra. 2 tokoh tersebut sudah dideklarasikan oleh partai masing-masing. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan ada ratusan buruh dan sopir ojek online yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra mengatakan dukungan tersebut akan disampaikan pada 6 Mei mendatang. Nanti tanggal 6 Mei akan ada pernyataan sikap dukungan dari aktivis buruh yang akan menyampaikan dukungan terbukanya, kata Indra dalam konferensi pers di kantor DPP PKS. Indra menyebut acara deklarasi dukungan bakal digelar di Aula DPP PKS yang memiliki kapasitas menampung massa hingga 700 orang. Dari kalangan buruh, Indra menyebut ada sekitar 400 orang yang akan hadir, sementara sopir ojek online sekitar 300 orang. Semuanya datang dari berbagai daerah. Indra juga mengatakan kalangan buruh dan sopir ojek online ingin mendukung Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang paling dianggap memahami kebutuhan pekerja. Apalagi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Indra, Anies adalah pemimpin daerah yang berani menaikkan UMP cukup besar. Mereka membutuhkan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh, bukan sekedar lip service atau sekedar pencitraan belaka, ujarnya. PKS sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Partai Nasdem dan Demokrat pun juga telah melakukan hal serupa. 3 partai tersebut menandatangani piagam kesepakatan koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan. Salah satu poinnya adalah mendukung Anies dan membebaskan capres untuk memilih cawapresnya. Selain Anies, tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi capres antara lain Ganjar Pranowo dari PDIP dan Prabowo Subianto dari Gerindra. 2 tokoh tersebut sudah dideklarasikan oleh partai masing-masing.